my channel. Dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang GKS. Jadi langsung aja ke video selanjutnya. Nah, untuk Q&A-nya aku bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah dokumen pendaftaran, yang kedua adalah syarat pendaftaran, yang ketiga adalah kelas bahasa, yang keempat wawancara, dan yang kelima adalah lain-lain. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Pertanyaan pertama, application form, esai, dan lain-lain itu harus diketik atau ditulis tangan. Itu harus diketik ya, nggak boleh tulis tangan kecuali waktu tanda tangannya aja. Kedua, apakah semua univ di Korea di cover sama GKS? Jawabannya enggak. Jadi GKS itu punya list sendiri tentang universitas dan jurusan apa aja yang di cover sama GKS-nya. Nah, untuk cara unduh Excel-nya akan aku tunjukin di video selanjutnya. Nah, kita ketik dulu GKS Notice. Ini langsung diklik yang Study in Korea. Nah, untuk yang undergraduate ini kita cari yang paling baru, yang 2020. Nah, di sini kita bisa lihat ada guideline, terus habis itu ada available department. Nah, ini bisa diunduh aja. Nah, terus untuk graduate, kita bisa cek graduate tahun 2020 yang bulan Februari tahun ini. Itu kita klik aja. Nah, di sini juga ada guideline, application form, application FAQ, ada sama university information. Nah, kita download yang university information. Nah, setelah kita download, itu bentuknya zip. Bisa dibuka dulu. Dikompres. Nah, di sini ada available university. Nah, kita bisa klik. Nah, di paling bawah itu ada list of university-nya. Itu ada banyak banget, jadi bisa ke kananin. Terus kalau misalnya cek salah satu universitas kayak ini, Ajo University. Nah, di situ ada nama departemennya, ada yang nama majornya, ada nama divisinya juga. Kalau misalnya nggak ada nih nama majornya, itu bisa kalian tulis sama nama departemennya. Ke divisi, departemen, dan jurusan itu lihatnya di mana. Nah, Excel yang barusan kita unduh tadi, kalau misalnya kalian lihat, nah di bawah itu ada list universitasnya. Kalau misalnya kalian masuk ke universitasnya, akan ada list divisi, departemen, lalu di situ ada apakah ada master atau doktoral atau misalnya undergraduate. Nah, itu di situ kalian bisa tulis divisinya apa, departemennya apa. Nah, kalau majornya emang nggak ada, jadi kalau aku sendiri majornya aku samain kayak departemen tulisannya. Kakak lebih rekomendasi jalur kedutaan atau jalur universitas. Nah, aku udah bikin satu video sendiri tentang ini, jadi bisa dilihat ya di atas ini. Kak, kalau kita daftar lewat kedutaan, itu bisa pilih 3 univ yang berbeda dan 3 jurusan yang sama, atau bisa sebaliknya. Nah, kalau misalnya jalur kedutaan, itu kalian boleh pilih 3 univ yang berbeda-beda, terus habis itu jurusannya satu aja yang sama. Nah, menurut aku itu bahkan lebih bagus, karena nanti ketika kalian nulis studi plan, jadi kalian jurusannya cuma satu yang kalian jelaskan kenapa kalian pilih jurusan itu. Kalau misalnya jurusan kalian lebih dari satu, itu malah sebenarnya kelihatannya aneh, jadi kalian sendiri itu gak yakin sebenarnya kalian mau masuk jurusan apa. Gimana sih cara membuat studi plan dan motivation letter yang menarik? Nah, aku juga udah bikin satu video untuk motivation letter dan satu video lagi untuk studi plan. Kalau letter of acceptance itu perlu nggak sih Kak buat Univ Track? Kalau GKS Univ Track itu biasanya daftarnya barengan sama pembukaan mahasiswa baru biasa. Nah, kalau misalnya mahasiswa baru biasa itu kan ada application fee, terus habis itu harus daftar online dan sebagainya. Nah, kalian itu kalau GKS itu nggak masuk ke daftar yang itu. Nah, kalau misalnya GKS itu daftarnya beda, jadi kalian harus kirim hard copy, terus habis itu dikirim ke universitas di Korea Selatan. Dan dari situ mereka akan memutuskan apakah kalian akan direkomendasikan ke NID atau enggak. Kalau misalnya mereka memilih merekomendasikan kalian, itu berarti udah otomatis kalian keterima di univnya. Tapi bukan berarti keterima GKS-nya. Tapi kalau sampai akhir nih ternyata kalian nggak lolos, itu berarti keterima univnya juga nggak jadi. Kayak atau dianulir kayak gitu. Di application form, nama kampus kita itu harus diubah ke bahasa Inggris atau tetap di bahasa Indonesia. Itu sebenarnya terserah kalian. Kalian mau ngubah jadi bahasa Inggris, University of apa, atau bla 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 universitas, itu juga nggak masalah. Sertifikat apa aja sih yang boleh dilampirkan? Kalau sertifikat seminar boleh atau enggak?
Nah, kalau misalnya sertifikat apa aja itu terserah dari aplikan. Jadi GKS itu nggak ada melimitasi harus sertifikat ini itu tuh nggak ada. Jadi misalnya kalau saran dari aku, jadi cari 5 sertifikat yang paling menggambarkan diri kalian dan menurut kalian akan membantu untuk proses GKS ini. Nah, kalau misalnya sertifikat seminar itu sebenarnya ya udah yang tadi boleh-boleh aja terserah aplikannya. Tapi kalau misalnya kalian ada sertifikat yang lebih misalnya tentang menang lomba dan segala macam, mending itu yang dilampirkan. Kalau misalnya aku sendiri, aku ngelampirin sertifikat tentang pertukaran pelajar, terus habis itu menang lomba sama student conference. Skor minimal TOEFL atau IELTS itu berapa? Kalau misalnya di KKS sendiri itu nggak ada minimal skor untuk IELTS, untuk topik itu nggak ada sertifikat language karena memang persyaratan itu adalah opsional. Jadi nggak harus kalian lampirkan. Cuma kalau misalnya kalian lampirkan dan nilainya bagus itu akan mendapatkan nilai plus. Apakah transkrip nilai dengan skala 4,0 perlu dikonversi ke skala 100? Kalau iya, apakah harus dikonversi mandiri? Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk ngisi IP kalian tiap semester itu nggak perlu dikonversi karena nggak apa-apa 4,0 bisa 3,8 dari 4,0. Nah, itu nggak apa-apa ditulis kayak gitu. Cuma di paling pojok itu tuh ada tentang skor persentil. Nah, itu ada per 100. Nah, kalau aku cuma ngekonversi yang IPK-nya aja itu ke skala 100. Dan untuk ngekonversinya gimana? Itu di guideline ada di paling bawah. Itu ada appendix buat cara ngekonversi nilainya. Jadi kalian lihat dari situ aja. Sebenarnya kalau buat nerjemahin itu harus ke penerjemah tersumpah atau enggak. Jadi kalian nggak harus ke penerjemah tersumpah. Kalau aku sendiri, aku terjemah ke penerjemah biasa, terus habis itu aku legalisir ke notaris. Kalau misalnya udah penerjemah tersumpah, apakah masih harus dilegalisir? Nah, ini sebenarnya aku nggak terlalu tahu, tapi ada temen aku yang jalur universitas, dia pakai penerjemah tersumpah aja, jadi nggak dinotarisin lagi, itu nggak masalah. Cuma kebanyakan urdi-urdi itu meskipun udah di penerjemah tersumpah itu tetap dilegalisir. Jadi itu terserah kalian mau kayak gimana. Kalau aku yang tadi ya penerjemah biasa, terus habis itu aku legalisir. Kalau mau legalisasi dokumen itu di berkas asli terjemahan atau di fotokopi. Itu biasanya kalau misalnya penerjemah tersumpah itu kalian harus fotokopi dulu baru si notaris itu mau ngelegalisir. Tapi kalau misalnya penerjemah biasa itu dari file asli terus habis itu kalian print dan dinotarisin itu juga nggak masalah. Transkrip aku kan 2 bahasa, apa perlu ditranslate ke full bahasa Inggris? Nggak perlu kok, 2 bahasa bisa langsung dilegalisir aja. Apakah harus apostil dokumen? Jawabannya itu enggak. Jadi kalau misalnya waktu pendaftaran itu untuk di kedutaan itu nggak harus. Jadi cukup sampai notaris aja, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya jalur universitas, itu tergantung universitasnya. Ada yang perlu apostil, ada yang enggak. Jadi kalian harus cek tiap universitas tuh kayak gimana. Kalau di apostil biasanya dokumen apa aja. Nah, kalau misalnya universitas itu biasanya yang diminta adalah ijazah sama transkrip. Itu 2 dokumen yang biasanya diminta untuk apostil. Cara apostil dokumen tuh gimana? Kalian harus terjemahin dulu ke bahasa Inggris ke penerjemah tersumpah. Habis itu kalian juga harus notarisin. Nah, penerjemah tersumpah atau notaris ini juga harus terdaftar di Kemenkumham. Terus habis itu selesai dari Kemenkumham, kalian ke Kemlu, terus habis itu baru ke kedutaan. Dan tiap institusi itu bayarnya beda-beda untuk apostelnya. Ini itu lama banget prosesnya, jadi kalau bisa waktu daftar sebisa mungkin nggak perlu apostil. Tapi nanti kalian kalau misalnya udah mau S1 atau S2 emang diminta untuk apostilnya. Kalau untuk surat rekomendasi itu harus dari akademisi kampus atau bisa dari luar kampus atau atasan kerja. Nah, sebenarnya untuk surat rekomendasi adalah orang yang mengetahui tentang akademik kalian. Jadi nggak harus dari yang kampus kalian S1 sebelumnya. Jadi misalnya ada dosen nih dari luar kampus yang tahu tentang akademik kamu, itu juga nggak masalah. Nah, kalau atasan kerja pun juga nggak masalah sih, asalkan tahu akademik kalian tuh kayak gimana. Terus untuk rekomendasi itu nulisnya harus di form GKS atau boleh di kertas lain. Nah, ini untuk rekomendasi kalau aku sendiri aku nulisnya tuh di form GKS-nya. Nah, di form GKS-nya kan ada tuh atas tuh tentang nama kalian, tentang data diri, terus habis itu di tengahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama pemberi rekomendasi, baru di bawahnya adalah tentang informasi dari rekomendernya. Nah, kalau aku sendiri aku replace nih tadi pertanyaan itu jadi esainya rekomendasi. Terus habis itu jadinya akhirnya 2 lembar gitu. Di lembar paling akhir baru informasi dari pemberi rekomendasi. Cuma nggak harus dimasukin kok esainya ke dalam form GKS-nya. Kalau misalnya kalian mau di lembar baru nih yang ada kop suratnya misalnya, itu juga nggak masalah, nggak ada ketentuannya. Jadi tapi tetap lampirin form dari GKS-nya, terus belakangnya kalian lampirin surat rekomendasi kalian. Berapa kopi surat rekomendasi dalam amplop dan amplopnya butuh berapa. Nah, ini sebenarnya buat untuk jalur kedutaan. Nah, kalau jalur kedutaan kan perlu 4 rangkap. Nah, kalau misalnya di tahun aku itu perlu 2 amplop aja. 1 amplop dari pemberi rekomendasi pertama yang langsung 4 rangkap surat rekomendasi di dalamnya.
Terus habis itu satu amplop lagi untuk pemberi rekomendasi kedua yang langsung 4 rangkap surat rekomendasinya. Terus Kak, apakah semua dokumen itu harus 4 rangkap? Nah ini juga untuk jalur kedutaan aja. Kalau jalur universitas tuh cukup 1 rangkap aja. Kalau jalur kedutaan ini juga tergantung kebijakan di tahun tersebut. Nah kalau misalnya tahun 2019 itu wajib semua dokumen itu 4 rangkap. Cuma di tahun aku, di tahun 2020 untuk graduate itu cuma perlu 1 rangkap semua dokumen kecuali surat rekomendasi yang 4 rangkap. Jadi intinya harus dicek di guideline sama di pengumuman kedutaan. Apakah amplop rekomendasi dimasukkan ke dalam amplop besar yang akhir? Jadi jawabannya iya. Setelah kalian susun semua dokumennya termasuk surat rekomendasi yang di amplopin itu, kalian masukin semua dokumennya ke satu amplop yang besar. Nah itu nggak ada ketentuannya amplopnya kayak gimana. Kalau misalnya aku pakai amplop coklat yang gede. Bagaimana sih cara nyusun dokumennya? Nah ini ada application checklist. Nah kita urutin dokumennya itu sesuai sama application checklist. Jadi yang paling pertama itu adalah application checklistnya dulu buat kalian centang-centangin. Terus habis itu yang kedua application form. Terus habis itu personal statement, statement of purposes. Nah ini langsung terus sampai nomor 25 yaitu awards sama sertifikat yang akhir. Nah meskipun surat rekomendasi itu ada amplopnya kan, jadi kan agak aneh di tengah-tengah tuh ada amplop di antara dokumen, itu nggak masalah. Nah jadi aku juga kayak gitu, setelah statement of purposes aku kasih 2 amplop. Nah jadi setelah 2 amplop surat rekomendasi, belakangnya tuh baru applicant agreement, habis itu ada personal medical assessment, sampai yang paling terakhir adalah sertifikatnya. Dan jangan lupa di pojok kanan atas itu juga harus dilabelin ya kayak gini labelnya. Nah terus kalian habis semua dokumennya udah kalian susun sesuai application checklist, terus habis itu dimasukin ke dalam amplop coklat yang gede. Nah tinggal ditulis aja kalian mau kirim kemana. Kalau misalnya mau kirim ke kedutaan, kalau misalnya mau kirim ke universitas. Kalau dari kedutaan gak ada ketentuannya, di depannya tuh harus dari mana, kepada siapa tuh gak ada. Kalau saran dari aku mending ada tulisannya GKS atau Global Korean Scholarship, jadi biar gak kecampur sama paket-paket yang lainnya. Ke dokumennya dikirim kemana? Nah setelah di-amplopin kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya jalur universitas kalian langsung kirim ke universitas di Koreanya langsung. Jadi misalnya SNU nih, tinggal kalian kirim ke Seoul National University, misal di bagian apa-apa. Nah itu ada di guideline SNU-nya sendiri, jadi alamatnya bisa minta ke universitasnya. Terus kalau misalnya kalian jalur kedutaan itu dikirim ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Tips dan trik untuk orang yang ingin apply GKS. Nah ini aku juga udah bikin satu video sendiri tentang tips and trik apply GKS. Bisa dilihat di sini. Nah jadi sekian tentang video pertanyaan-pertanyaan GKS. Nah ini bakalan ada part 2-nya, jadi jangan lupa tunggu minggu depan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!